Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Nusantaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'da. Saudara-saudara setanah air, sebangsa dan setanah air, sebangsa, seperjuangan para pribumi Nusantara dan para pecinta kebenaran. Sampai pada hari ini saya dengan tidak sengaja ketika berkunjung kepada saudara-saudara seperjuangan seprovinsi di Banyumas Raya, saya berjumpa dengan sahabat lama saya, yaitu seorang aktivis atau pengikut gerakan Thoriko, yaitu Gus Maulana Ishak, Gus Chandra Maulana Ishak, asli Kudus. Wallahu a'lam. Beliau dalam salah satu riadohnya berkunjung di Purwokerto, di Banyumas. Saya bisa berjumpa dengan beliau. Lah, sebagaimana yang pernah kita jalani bersama, yang pernah viral dan akhirnya menjadi tolok ukur bagaimana campur tangan Tuhan di dalam polemik nasab terkait kesucian nasab Nabi yang sementara ini dilakukan. Tertuduh dan pemalsu terindikasi terkuat ya, pemalsu nasab klaim Ba'alwi imigran dari Yaman. Ketika beliau waktu itu dipleret kalau nggak salah bulan November 2 tahun yang lalu, melakukan mubahala itu dalam rangka karena beliau bermimpi 3 kali berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan salah satunya Kanjeng Nabi titip salam kepada saya dan menjadi amanah untuk menyampaikan ke seluruh bangsa Indonesia. Sebagaimana kita selalu menghindari hal-hal yang bersifat metafisik, halu dan lain sebagainya, saya menyampaikan kalau beliau berani dimubahala bahwa yang disampaikan itu benar, mimpinya kepada Kanjeng Nabi itu benar, maka beliau harus siap untuk menerima risiko seandainya bohong. Ternyata alhamdulillah hingga detik ini beliau masih segar bugar. Beliau sebagai pengikut Thoriko semakin luas gerakan jaringan dakwanya, alhamdulillah. Bahkan bisa menegakkan jatman di jalan yang benar, Jamiah Ahli Thoriko An-Nadiyah yang dibawa naungan Nahdlatul Ulama di jalan yang benar. Dan aktor yang berusaha membelokkan jatman akhirnya tersingkir dan membuat tandingan. Nah, nanti beliau akan mengulas. Gini Gus Maulana Ishak, ketika panjenengan dulu di mubahala itu panjenengan ada 3 hal ya kalau panjenengan bohong. Yang pertama, panjenengan siap mati dalam waktu 10 hari. Nyatanya hingga hari ini panjenengan segar bugar, sehat ya, dan semakin tanggal 20 Juli 2025 ya. Ya, oke. 20 Juli 2025. Panjenengan semakin menyala, semakin segar. Yang kedua, panjenengan siap untuk menjadi umatnya Rasulullah yang pertama kali masuk neraka dan menjadi yang terakhir kali umatnya Rasulullah yang keluar dari neraka. Itu suatu mubahala dan suatu sumpah yang berat. Terus terang waktu itu saya di samping panjenengan, saya gemetar membayangkan risiko yang bakal panjenengan terima kalau seandainya panjenengan bohong, dan alhamdulillah ternyata tidak terjadi apa-apa. Tetapi begini, apakah itu berdampak? Iya, berdampak. Tetapi yang saya sesalkan, yang saya prihatin, dampaknya itu kepada para muhibbin Habib, bukan kepada Habibnya. Gimana ini? Muhibbin Habib banyaklah, kiai di atas podium di Banten meninggal tiba-tiba, kiai Pasuruan meninggal tiba-tiba, dan kalau saya hitung lebih dari 10 ya, sekitar berapa hitungan panjenengan? Ya, kalau dari keterangan Tugas Nur Fadil ya lebih dari 10. Lebih dari 10. Yang terakhir Gus A, inisial A dari Bojonegoro ya, Jawa Timur, itu juga habis mengikuti panjenengan mungkin ya, bermubahala ngangkat Quran, tidak lama kemudian juga meninggal. Ya, moga-moga mereka semua husnul khotimah, diampuni semua dosanya. Kita tetap mendoakan kebaikan, karena doa baik kembali baik, doa buruk juga akan kembali buruk. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Cuma ini kan efek dari mubahala ini kan secara substansi sebenarnya kan meminta campur tangan Tuhan, meminta keadilan Tuhan, agar Tuhan Allah Subhanahu wa taala mempercepat tentang pembuktian suatu kebenaran atau kebatilan, kan begitu sebenarnya. Tentu saja pasti banyak yang membuli,
bahwa setiap hal yang bersifat halu metafisik atau tidak terkonfirmasi secara ilmiah mesti akan banyak orang mencibir. Tapi ya sudah, itu bagian proses karena dalam agama kita hal yang gaib wajib diimani. Ya kan? Innal ladzina amanu ya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Semacam itu. Karena beliau mursyid, saya tes langsung benar kalinya. Oke, baik, terima kasih. Lah, Bung Maulana Ishak, saudaraku, ini gimana fenomena kok banyak habaibnya seolah-olah baik-baik saja. Ya ada sih ya beberapa yang meninggal tapi kan tidak signifikan. Tetapi justru pribuminya, muhibinnya, pendukung mereka yang banyak meninggal. Terus banyak juga di antara pribumi yang menjadi pengkhianat. Jongos-jongos mereka yang terang-terangan dulu bersama barisan pelurusan nasab tiba-tiba berbalik arah. Gimana menurut panjenengan? Silakan. Begini, ini kebetulan saya kemarin ya, sehari 2 hari yang lalu itu saya bertanya kepada guru ini kok tiba-tiba ada beberapa orang-orang besar yang berbalik arah atau berhenti. Nah itu guru saya itu kemudian mengajari firman Allah di Quran surat Al-Imran yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Jadi kalau dalam sebuah perjuangan itu sunatullahnya ada yang balik arah, ada yang mundur, itu sunatullah, sebuah hukum kepastian dari Allah. Dan sunatullahil lati qad khalat min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi sunnah Allah itu ya yang sudah-sudah itu enggak ada pembatalan, enggak ada perubahan. Jadi dalam setiap perjuangan itu pasti ada yang berbelok arah, mundur atau bagaimana. Nanti bukan hal yang aneh ya. Bukan hal yang aneh. Tiba-tiba kenceng ya, tiba-tiba kemudian berbalik arah. Mulai hari ini saya tidak mau tampil lagi atau istirahat. Ya itu sunatullah. Atau kemudian istilahnya berbalik arah, ya kan? Itu berbalik arah jelas-jelas gitu. Nah, cuman di situ kan wasayajzillahu syakirin, tapi Allah itu akan membalas orang-orang yang berjuang di jalannya untuk menegakkan kebenaran. Kenapa saya itu repot-repot mengorbankan banyak hal? Saat di Kudus dalam posisi yang sulit, banyak yang muridnya Habib Lutfi bin Yahya itu karena saya ikut merangkat tarikatnya Habib Lutfi itu banyak yang sampai sekarang masih benci. Jadi gini ya, tak ingatkan ya, dulu itu pembentukan FMI Forum Mursyidin Indonesia itu digagas oleh teman saya Kiai Latif Anwar, Ketua Idarah Jatman Musto DIY. Pada tanggal 3 Agustus 2024 ya, itu beliau itu mendatangi Kiai Halwani bersama saya dengan guru mursyid saya. Saya ada fotonya, dan itu mendapuk dan memaksa Kiai Halwani untuk berani menjabat sebagai ketua umum Rois Idarah Aliyah Jatman. Itu dari itu. Kemudian guru saya yang saya tidak berani menyebutkan nama itu melobi seluruh mursyid yang ada di Indonesia. Seperti itu. Akhirnya Kiai Halwani ya berani karena desakan dari guru saya dan organisasi mursyidin yang ada di FMI. Boleh dicek. Saya ada foto nih, masih saya simpan. Seperti itu yang pertama. Nah, cuman kan gini, saya itu apa ya, agak menyesalkan juga. Ini teguran buat Muhibin gitu. Bebas kan ini, saya mengeluarkan keluh kesah boleh ya. Nah, ini teguran bagi Muhibin begini, kita karena orang muslim itu kita ngaji bersama-sama. Monggo jenengan itu buka Quran surat Al-Ahzab ayat 46. Saya ulangi, Quran surat Al-Ahzab ayat 46. Ini saya pegang mushaf Al-Qur'annya. Yang nanti saya buat mubalah ya. Al-Ahzab ayat 46, di sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa da'iyan ilallahi biiznihi wasirajan munira. Dan Rasulullah Muhammad itu berdakwah di jalan Allah itu dengan izinnya, dan sirajan munira, yaitu dengan pelita cahaya hati yang menembus kegelapan hati orang jahiliyah kafir zaman Rasulullah. Nah, jadi di sini Allah itu mengatakan bahwa orang berdakwah di jalan Allah itu harus ada izinnya, ada SK-nya, ada perintahnya. Gak harus sekedar pintar cuap-cuap kemudian dia dakwah. Kalau hanya orang sekedar cuap-cuap terus dia dakwah, nanti dia dakwahnya seperti Habib yang kemarin, sesat menyesatkan, kemudian apa, memaki-maki, kiai
binatang lah sama Habib yang sebelah Habib Rizik yang viral itu. Polri, terus Cina, kemudian dia melaknat semua orang Cina. Kan di videonya kan dia mengatakan Habib itu laknatullahi alaihim ajmain. Laknat Allah untuk semua orang suku Cina yang ada di Indonesia. Kan gitu video Habib yang di samping Habib Rizik itu saya menyimak. Jadi itu menunjukkan bahwa Habib-Habib itu berdakwah itu tanpa izin, tanpa perintah. Perintah dari siapa? Dari Allah dan Rasulullah. Lewat siapa? Lewat guru-gurunya. Sekarang saya tanya ini karena saya dalam keadaan marah ya. Habib-Habib sudah ditelanjangi, sudah diboroknya, sudah ditelanjangi seperti itu. Masih saja merasa berilmu. Masih saja tidak tawadhu, masih saja tidak tobat. Sekarang saya tanya, misalnya Habib Rizik ya, ini segi tarekat ini ya. Karena saya seorang mursyid, saya akan menggunakan analisa segi tarekat. Jadi Habib Rizik atau Habib Bahar bin Smith atau misalnya Lutfi bin Yahya. Habib Lutfi bin Yahya atau misalnya lagi Habib Taufik Asgaf ya, Ketua Rabita Alawiyah. Atau misalnya siapa? Majelis Ar-Ridwan Habib Husain Ba'adil Tuban ya. Itu yang memerintahkan mereka itu berdakwah itu siapa? Yang memerintahkan mengizinkan mereka membuat majelis taklim itu siapa? Itu ada izinnya, ada istikhlafnya, ada mandatnya. Misalnya guru A yang mengizinkan dia itu mengangkat murid siapa? Guru B dari guru siapa? Kita verifikasi sanad dakwah dan irsyadnya sampai Rasulullah atau munqati. Kalau munqati, saya pastikan itu akan satu, kurang bermanfaat. Kemudian yang kedua, kurang berkah. Kemudian yang ketiga, dia biasanya, mohon maaf, tidak bisa mengendalikan ucapannya. Banyak memaki yang aneh-aneh. Itu karena dia itu nggak ada izin dari guru. Pertanda dia itu belum lulus dalam pendidikan di bawah tarbiyah guru. Kemudian dia tidak mengambil ibroh dan uswah dari para nabi dalam berdakwah. Saya contohkan, ini Habib Rizik bin Syihab Jakarta, dengarkan. Habib Bahar bin Smith, dengarkan. Habib Taufik Asgaf, dengarkan. Kemudian Habib-Habib yang sering memaki-maki di panggung, dengarkan perkataan saya. Kenapa seperti itu? Karena saya mewarisi sanad dan istikhlaf dari Sayyid Hasan Al-Fadani untuk semua keilmuannya, ijazah, riwayat, musalsal dan lain-lain. Jadi jenengan buka di Quran surat Toha ya. Nah, kita buka di Quran surat Toha ayat 46. Jadi Allah di situ berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqula laha qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi wahai Musa, wahai Harun, berkatalah kalian berdua kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Barangkali Fir'aun dan kroni-kroninya itu akan tersadarkan dan mereka akan takut kepada Tuhan. Nabi Musa, Nabi Harun sebaik-baik orang di zamannya dan mendakwai Fir'aun seburuk-buruknya orang yang diabadikan dalam Quran itu disuruh lemah lembut, qaulan layyinan, disuruh berkata lemah lembut. Apalagi kita mendakwai orang muslim, apalagi kita mendakwai pejabat-pejabat Indonesia yang terhormat yang beragama muslim. Jangan dimaki. Kalau Anda itu sukanya memaki pejabat atau orang yang berseberangan dengan Anda, itu pertanda Anda itu tidak punya satu izin berdakwah yang tersambung dari Rasulullah. Kedua, keilmuannya itu masih diragukan. Ketiga, akhlaknya apalagi. Seperti itu. Panjenengan buka di kitab Tanbihul Muhtarin karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Di situ dijelaskan, ya. Waktu zaman Khalifah Ali berada di Kufah kan, ibu kotanya kan di Kufah. Waktu Imam Malik dipindah di Kufah, itu beliau suatu hari berjalan-jalan ke Basrah. Dan di situ Imam Ali itu mendengarkan dai-dai yang ceramah, yang kira-kira keilmuannya enggak tepat, diberhentikan. Yang kira-kira akhlaknya bukan akhlak yang karimah, yang mahmudah, diberhentikan, tidak diizinkan ceramah. Nah sekarang saya tanya, yang izinkan Habib Rizik ceramah siapa? Yang izinkan Habib Bahar bin Smith ceramah siapa? Yang izinkan Habib Taufik Asgaf ceramah siapa? Gurunya. Gurunya punya izin sampai Rasulullah mutasil atau tidak? Saya jamin tidak. Seperti Habib Lutfi misalkan.
mengaku muridnya Mbah Malik bin Ilyas? Nah, kalau untuk Habib Lutfi ya, barusan kan kita ketemu sama zuriatnya Mbah Malik ya. Mbah Ilyas. Mbah Ilyas, betul Mbah Ilyas. Itu keluarga Mbah Ilyas itu berterima kasih kepada orang yang sudah membongkar kepalsuan kemursidan Habib Lutfi dalam tarekat Sadiriyah dan Naqsabandiyah yang diakunya diwarisi dari Mbah Malik. Itu keluarganya saja sangat-sangat berterima kasih. Loh, kok ada orang kudus yang membenci saya karena saya membongkar kemunkotian kemursidan Habib Lutfi? Maksudnya bagaimana? Saya ini mursid Sadiriyah, saya mursid Satoriyah. Jenengan kok membenci orang yang benar itu bagaimana? Afaman yamsi mukiban ala wajhihi ahda amma yamsi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah setiap mukibin itu otaknya terbolak-balik? Gini Gus, seorang Habib pernah ke rumah saya. Dia datang dengan beberapa pengikutnya, mungkin mencoba persekusi ya. Muridnya Pak Taufik Segat, terkonfirmasi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kemudian mencoba untuk mencibir tes DNA. Akhirnya kami pertegas, kami jelaskan, dan kami tanyakan pada dia setelah terjadi sedikit perdebatan, apakah ente masih mengaku Sayyid? Lah, anak akhwal. Jadi beliau aja depan muhibinnya yang ikut ke rumah itu tidak berani ngaku Sayyid. Saya tanya, mana isbat dari negara leluhur, Yaman atau Irak? Kalau mau berdebat silakan tunjukkan pembuktian nasabnya. Depan muhibinnya itu tidak berani untuk ngaku Sayyid, tetapi di belakang muhibinnya masih meyakini itu Sayyid. Kan aneh. Ini muhibin ini gimana ini? Ya, kalau mukibin itu kan di Al-Quran kan di Tabarok versi Kiai Nur Ihya ya. Afaman yamsi mukiban ala wajhihi ahda amma yamsi sawiyan ala siratim mustaqim. Quran surat Tabarok surat An-Nur. Itu kan mukibin itu kan yang menelungkupkan wajahnya dan membalik kepala dijadikan di bawah, otaknya sungsang. Bahasa Al-Quran seperti itulah. Makanya dari secara rasio ya, secara logis, ketika panjenengan bermubahalah dulu, Habib-habibnya itu sebenarnya di dalam dirinya itu sudah tahu, kalau sudah ragu kalau dirinya Sayyid sebenarnya, Durian Nabi. Buktinya apa? Mereka tidak bisa menghadirkan kok isbat nasab dari Yaman maupun Irak, negara leluhurnya kan. Betul. Hanya di Islam sendiri di Jakarta. Sebenarnya mereka sendiri ragu. Cuma mukibin yang korban doktrin inilah yang ngeyel, yang mati-matian malah menyerang dan meyakini bahwa mereka adalah Durian Nabi. Dan akibatnya banyak mukibinnya Habib atau jamaknya kabain, kibin dan kabain. Akhirnya mereka yang menjadi korban. Ini kan kita perlu prihatin karena mereka bagaimanapun masih saudara kita sebangsa dan tanah air, sama-sama pribumi Nusantara begitu. Nah, ini sekarang panjenengan menyampaikan tadi bahwa panjenengan ada perintah dari guru, diizinkan, dan panjenengan juga mendapat isyarat untuk di akhir bulan Suro untuk bermubahalah. Betul. Monggo silakan. Jadi sebelum masuk ke awal Muharram itu banyak pejuang pelurusan nasab di Kalimantan Selatan itu nelpon saya, WA, voice note itu nangis. Di pejuang pelurusan nasab hanya di Kalimantan Selatan ya. Karena di Kalimantan Selatan itu di sana itu dikunci sama tuan guru Kalimantan Selatan agar tidak membahas masalah nasab. Sudah bilang guru-guru ikut guru sekumpul saja. Itu bilangnya tuan guru Kalimantan. Walaupun dalam hal pelurusan nasab ini kan guru sekumpul ternyata pada posisi yang salah ya. Karena Habib itu tidak terkonfirmasi sebagai Duriat Said Ahmad bin Isa. Tenang saja saudara-saudaraku yang aku cintai, yang ada di Kalimantan, yang di Tanjung Rema, yang ada di Tungkaran, yang ada di Kampung Melayu Ilir, yang ada di Dalam Pagar, atau yang ada di sekitaran Martapura. Tenang saja, ini Gus Taki ini dalam rangka, dalam usaha melobi nakib Sayyid Ahmad bin Isa untuk didatangkan ke Indonesia dan menstempel bahwa Ba'alwi itu bukan Duriat Said Ahmad bin Isa garis lurus. Dan kita berusaha untuk mendapatkan foto waktu ziarah di makam Said Ahmad bin Isa yang asli di Najaf Wadi Asalam. Semoga Allah dilancarkan segala usaha ini. Amin, amin. Nah, gini, kembali ke mubahalah, gimana? Sebentar, sebelum ke mubahalah gini. Jadi, saya ingatkan sekali lagi ya, ternyata konten saya kemarin kurang mendapat
apresiasi dan pemahaman. Jadi Habib-habib yang pakai jubah, pakai burdah, pakai imamah, jangan sekali-kali menipu orang awam. Ini ada sanate, ya. Sanat selendang burdah ini saya dapatkan dari Uwais Al-Qarni, dari Sayyidina Ali, kemudian dari Rasulullah. Sanat jubah ini, ya, bukan asal pakai, bukan, tapi ini dari Uwais Al-Qarni lewat Sayyidina Umar, kemudian dari Rasulullah. Kalau jenengan baca kitab-kitab hadis itu kan masuk Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali disuruh mencari Uwais Al-Qarni, dan itu masing-masing Sayyidina Ali diberi titipan burdah oleh Rasulullah untuk diberikan ke Uwais Al-Qarni, dan Sayyidina Umar juga. Intinya segala atribut seorang agamawan, betul, atau seorang mursyid atau seorang pendakwah itu selain ajarannya, atributnya pun juga harus ada sanatnya. Harus ada sanatnya. Termasuk imamah yang jenengan Termasuk pakai. imamah. Bagaimana Termasuk mawar melalui- ini. Ini Ya. ada sanate. Ini ciri tarekat qadiriyah. Karena mawar itu bahasa Arabnya war. Kalau kita tasgir jadi wirid, artinya wirid. Dia harus menjaga wirid-wiridnya. Bukan sekedar keren. Saya tanya, sanat-sanat pakaian Habib yang buat nipu orang-orang awam itu, jubahnya, burdahnya, kemudian imamahnya itu nyambung sampai Rasulullah, kok hanya untuk gaya-gayaan. Kan pernah itu, tapi dikritik ya sama ulama Yaman sendiri atau yang dari Pangeran Yaman mengkritik. ya Pangeran Habib Yaman Al-Jufri. mengkritik Habib Al-Jufri bahwa imamah saya ini dari Habib Fulan di Jeddah, dari Habib ini hingga ke Rasulullah. Betul. Itu mengkotek karena saya Ubaidillah kan nggak terkonfirmasi Betul. dengan Said Ahmad bin Isa. Betul. Bahkan kalau dokter Sugeng bilangnya sosok fiktif kan seperti itu. Betul. Nah, kemudian gini, Habib ini mohon maaf ya, tolong jenengan ziarah ke Martapura, jenengan ziarah ke Sekumpul sana. Benturkan kepala kalian ke makam Guru Sekumpul. Anaknya Guru Sekumpul itu hanya karena beliau itu belum dikasih izin untuk berdakwah secara terbuka. Sampai sekarang anaknya Guru Sekumpul itu nggak berani dakwah. Karena nggak ada guru yang izinkan. Karena nggak ada yang ngasih izin. Habib baru bisa ngaji tabat yaba, ya bukan yada, tapi tabat yaba. Abila Habib Watab, kan yaba tau nyebutnya. Habib yang kayak gitu keilmuan masih menyedihkan, adab apalagi, kemudian sanad istilaf keilmuan apalagi, ijazah irsyad apalagi, mujahadah hawa nafsu apalagi, itu masih menyedihkan. Yang mengizinkan mereka berdakwah siapa? Padahal Rasulullah itu ada izinnya. Wadayan ilallahi biiznihi. Rasulullah mendapat izin dakwah dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah izinnya. Coba buka izin sanad dakwah dari Rasulullah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan jalan yang hikmah, yang bijaksana, dengan tutur kata yang santun, yang melembutkan. Itu yang diterapkan Wali Songo. Habib sudah pernah apa belum diizinkan untuk dakwah? Karena kemudian mereka sudah diingatkan, sudah dibongkar, malah semakin sombong, semakin rasis, dan membuat banyak hal kerusakan. Maka mubahalah yang sekarang ini ditujukan untuk mereka-mereka. Nah, sebelum mubahalah itu, saya menyampaikan perkataan yang juga membawa nama Rasulullah. Ingat ya, malam ini saya akan menyampaikan perkataan yang membawa nama Rasulullah. Dan ini sebuah konsekuensi yang sangat berat. Nggak mungkin saya berbohong untuk sesuatu hal mengatakan atas nama Rasulullah. Karena saya paham, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Saya paham di situ. Jadi dengarkan ya ini ya. Dengarkan. Ini khususnya Habib Rizik. Ini saya bercerita mimpi saya. Saya harap mimpi ini didengar seluruh Indonesia. Khususnya Habib Rizik dan muhibinnya Habib Rizik. 2013. Udah lama toh, Ya. Tapi karena mimpi menyangkut Rasulullah dan menyangkut Indonesia, saya masih ingat. 12 tahun yang lalu. Oke, silakan. Nah, waktu itu saya bermimpi datang ke Monas 2013 ya. Nah, di situ saya melihat Habib Rizik itu menghadap Rasulullah. Habib Rizik menghadap Rasulullah. Habib Rizik bin Sihab Jakarta Menghadap Rasulullah. menghadap Rasulullah. Oke, terus
Di situ Habib Rizik mengatakan, ya Rasulullah, berikanlah aku izin untuk menjadi motor kebangkitan Islam di Indonesia. Kan Habib Rizik kan terkenal garang untuk NKRI bersyariah ya. Ya karena Rasulullah seperti itu menampakkan seperti itu. Bahwa Habib Rizik meminta restu Rasulullah untuk kebangkitan Islam di Indonesia. Tahu kira-kira jawaban Rasulullah apa? Jawaban Rasulullah Muhammad SAW dalam mimpi saya. Rasulullah berpaling, tidak suka dan melihat agak cemberut dan sedih. Dan ada kemarahan ketika melihat mulutnya Habib Rizik. Kira-kira jelas apa enggak? Tolong, ini jangan dipotong. Jangan nanti dipotong soal Habib Rizik mimpi berjumpa sama Rasulullah, menghadap sama Rasulullah itu dipotong, jangan. Tetapi apa isi kata-kata beliau dan bagaimana perlakuan Rasulullah, ini harus utuh ya. Jadi Rasulullah waktu itu apa sih, melengos ya bahasa Jawanya, berpaling gini, bermasa muka, kemudian dilihat lagi dan Rasulullah itu sedih, dongkol, kecewa, campur marah melihat mulutnya Habib Rizik. Kenapa seperti itu? Karena mulut Habib Rizik itu sering provokasi perang, asah parang kalian, asah golok kalian. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Berdakwah itu harus bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Sasarankan ziarah ke makam guru sekumpul. Benturkan kepala kalian ke sana. Lihat putranya guru sekumpul yang sampai detik ini tidak berani berdakwah hanya karena tidak ada yang mengizinkan. Dijaga betul-betul sejak guru sekumpul wafat sampai sekarang. Itu tenang saja para sahabat-sahabatku di Kalimantan Selatan. Kemarin saya itu ditangisi sama pejuang pelurusan nasab yang ada di Kalimantan Selatan, yang ada di Bani Tarsyid, Datuk Zainal ya. Dengan mimpi itu sebenarnya bisa dimaknai, bisa ditafsirkan Rasulullah tidak ridho dengan Rizik Syihab. Iya. Kalau untuk dia sebagai ikon penggerak kebangkitan Islam, Rasulullah gak ridho karena melihat mulutnya itu Rasulullah sangat tidak suka. Dan tahulah siapa aslinya, sanatnya, nasabnya dan lain sebagainya. Ya, mohon ini diviralkan ya, biar sampai imam besar orang FPI, ya, imam besar orang FPI itu nggak diridhoi Rasulullah sebagai tokoh kebangkitan Islam di Indonesia. Catat, berdasarkan mimpi beliau tahun 2013. 12 tahun yang lalu, Rizik Syihab mimpi menghadap Rasulullah untuk minta izin menjadi motor kebangkitan Islam di Indonesia. Rasulullah tidak meridhoi. Oke, catat ini. Semoga ini menjadi pengingat dan bisa sampai ke seluruh pelosok penjuru tanah air. Dan restu kebangkitan Islam di Indonesia itu diberikan kepada salah seorang yang ada di NU. Itu organisasi di mimpi saya seperti itu. Namanya nggak boleh disebutkan. Tidak boleh disebut karena dia orang yang tidak dikenal dan tidak terkenal. Tapi jenengan tahu siapa dia? Tahu lah. Namanya tahu lah. Tahu ya. Tapi nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Itu motornya nanti. Insya Allah. Baik, terima kasih. Seperti itu. Kemudian terus kapan ubahalanya ini? Sebentar. Oke, sebentar. Begini. Waktu perselisihan Rasulullah dengan orang Nasrani Najran itu kan juga soal nasab. Waktu itu ada nasab Nabi Isa. Nabi Isa dikatakan sebagai anak Tuhan oleh orang Nasrani Najran. Kan seperti itu, dan Rasulullah Muhammad mengingkari itu. Kemudian Rasulullah Muhammad diperintahkan untuk bermubahalah. Seperti itu. Dan Rasulullah karena itu perintah Allah ya, maka na'alan nabi min harajin fima faradallahu lah. Jadi seorang nabi itu tidak akan menolak perintah dari Allah, itu tidak akan ditolak. Nah, kemudian ini dasar saya melakukan mubahalah ya, karena sudah jelas. Terus yang kedua begini, tangisan dari para pejuang pelurusan nasab khususnya di Kalimantan Selatan, yang Tuan Guru di sana itu benar-benar mengunci, melarang para santri-santrinya untuk meluruskan nasab. Kenapa engkau tega nasab nabimu itu dibuat mainan para Yahudi Askenazi? Yang DNA-nya itu pasti G dan nggak mungkin J1. Tidak mungkin mereka itu garis patrilineal jalur laki-laki ke Rasulullah, itu nggak mungkin. Tapi ada juga yang di Pak Alawikan blogger R ada. Ada, tapi kan nggak mungkin J1 kan nggak mungkin. Seperti itu. J1 dan FGC 10500. Nah,
surat Imam Ali. Nggak mungkin. Kenapa ulama Tuan Guru di Kalimantan itu pada diam, malah kesannya kerjasama sama Tuan Bali? Kira-kira, ayo gini aja lah, ulama yang ada di Kalimantan atau yang masih jadi mukibin, ayo adu mubahalah sama saya. Se-Indonesia saya terima tawarannya. Siapapun, Baik Habib maupun Muhyiddin. silahkan. Cuman adu mubahalah saja ya. Saya tidak mau adu kekerasan atau adu lain-lain. Adu mubahalah saja. Karena fakta itu sudah jelas. Jenengan kan sudah ketemu banyak nakib dunia kan nggak ada yang berani mengisbat Bali kan nggak ada. Kan? Ini udah keliling ke Timur Tengah, udah melobi banyak nakobah ternyata nggak ada. Ketua Nakib Internasional Sayyid Munir As-Suwaiki Al-Husaini Turki itu juga jelas nggak akan berani siapapun. Sayyid Anas Al-Madinah kemarin juga jelas tetap harus dari negara asal leluhurnya, dari keluarganya, keluarga Nakib Sayyid Ahmad bin Isa. Kalau itu berani nisbat, maka yang lain pasti berani. Nah begini, saya dulu 2 tahun lalu kan sudah mengatakan pesan Rasulullah bahwa janganlah seseorang itu menasabkan ke sesuatu yang bukan leluhurnya atau ayahnya. Jadi Rasulullah melarang seperti itu. Sekarang kan Nabi kan sudah terbukti mereka bukan dzurriyyat Sayyid Ahmad bin Isa. Jangan diulangi lagi ya. Jadi mubahalah malam ini saya diminta Gus Fakih untuk bermubahalah melawan para habib, khusus para habib pertama. Terus yang kemudian yang kedua adalah dikoreksi dulu, bukan karena permintaan saya saja, tapi ternyata panjenengan juga dapat WC ilham atau isyarah ya, di akhir bulan Syuro, di akhir bulan Muharram harus bermubahalah dan juga diizinkan oleh guru-guru panjenengan. Monggo silakan. Nah, terus yang kemudian yang kedua setelah habib ini yang saya mubahalah ini ya. Terus yang kemudian yang kedua itu orang-orang yang mendukung dari propaganda habib, entah itu dari golongan habib atau kiai atau ulama atau pejabat, ya pokoknya yang satu pergerakan dengan habib lah, tega menipu bangsa Indonesia, tega menipu rakyat Indonesia, itu insya Allah kena dengan efek mubahalah kali ini. Termasuk orang-orang yang dulu membela kemudian pelurusan nasab, kemudian berbalik arah dan memusuhi. Kalau berbalik arah dan tidak memusuhi gimana? Ya saya doakan nggak kena. Tapi Silakan, kalau silakan. sampai memusuhi, sepertinya kena. Oke. Seperti itu. Jadi Kemudian selama berbalik arah tapi tidak memusuhi nggak kena ya? enggak, insya Allah. Diam saja. Ini perseteruan antara para pejuang pelurus nasab dengan Pak Alwi. Mungkin harap minggir dulu lah. Seperti itu. Nah kemudian didengar ya. Saya kemarin ketika 2 tahun yang lalu mengatakan saya bermubahalah dengan alam, itu kan orang nggak paham. Orang-orang itu menertawakan saya dan mengatakan saya halu. Jadi bermubahalah dengan alam itu bagi saya ya yang juga belajar ilmu tentang energi. Artinya energi mubahalah itu saya tanamkan di bumi. Seperti itu. Manakala ada orang yang cocok jadi target, ya dia akan terkena. Seperti sumpah, lebih tepatnya seperti sumpah. Seperti contoh jenengan bisa datang ke kota Kudus, saksikan sampai sekarang dan moga-moga sampai kiamat bahwa di kota Kudus itu nggak ada tanaman tembakau, itu nggak ada tanaman tembakau di kota Kudus, Jawa Tengah, kota saya. Tapi kenapa di situ dikatakan kota kretek? Karena ada ratusan merek rokok, ratusan pabrik rokok yang ada di Kudus. Kenapa itu seperti itu? Karena sumpahnya Sunan Kudus yang telah mengalahkan Kiai Ageng Kedu, Sunan Kedu, Syekh Abdul Basit, makamnya ada di Gribik, Kalimungu Kudus. Jadi tembakau nggak akan tumbuh di kota Kudus. Enggak, tapi tembakau yang ada di Kedu, karena itu Sunan Kedu kalah, ditarik ke Kudus. Itu namanya bersumpah dan energinya ditanamkan di alam. Mubahalah saya 2 tahun yang lalu dan kali ini ya energinya saya tanamkan di bumi dan di langit untuk dimateraikan, ditetapkan oleh Allah. Seperti itu. Jadi gini, di mubahalah yang dulu waktu di Yogyakarta, tepatnya di Pleret, itu jenengan waktu itu bermubahalah ya, bahwa mataharinya Pak Alawi, bulannya Pak Alawi, bintangnya Pak Alawi kalau nggak salah, buminya Pak Alawi akan rungkat dan pecah. Dan ternyata benar.
bahwa tokoh-tokoh Ba'alawi seperti Pak Lutfi bin Yahya, Rungkat dari Jatmal, kemudian Ketua Robito Alawiyah, sekarang juga dibully habis-habisan di media sosial. Tokoh-tokoh Ba'alawi yang halu-halu itu, yang tukang-tukang ceramah itu. Nah, Itu intinya sekarang Ba'alawi itu artinya ceramah mereka ditolak di mana-mana. ditolak di mana-mana. Sekarang Seperti itu. banyak mereka yang sekarang mobilnya dijual, tidak bisa lagi mendawir ke masyarakat, dan kemudian mereka bingung, ya, bingung mau kemana. Kan begitu. Jadi mempertahankan kebohongan untuk nasib mereka, itu satu-satunya cara yang bisa dilakukan. Kalau sampai kemudian Rungkat sama sekali juga kasihan kan sebenarnya. Kasihan karena apa, mau kembali ke Yaman ya siapa yang mau nerima ya. Di sini mereka Di Yaman nggak diterima ya? nggak terima. Mosok sih. Ya buat apa? Wong di sana ya nggak ada manfaatnya di sana. Terus di Indonesia Di punya Yaman- keluarga Di negara Yaman yang melawan Israel ini kan orang Houthi, terus di Yaman Utara, Indonesia punya keluarga negaraan apa enggak ya itu ya para Ba'alawi ya? punya kependudukan, Pendidikan, oke. tapi keturunan imigran Oke. yang belum pernah bersumpah setia kepada NKRI. Loh, belum pernah Ya tanya setia. datuknya mereka pernah nggak ngurus keluarga negaraan bersumpah setia? Pemain sepak bola saja itu harus naturalisasi, itu harus sumpah setia itu untuk menyanyi musaraya sumpah setia kepada tanah air Indonesia. Ada nggak datuk mereka yang seperti itu? Saya kok belum tahu ya. Kalau netizen ada yang tahu, mohon kami diberitahu dong. Ya, silakan. Oke, gimana sekarang? Nah, kemudian gimana ya? Ini ya mohon maaf ya. Ini saya kan seorang murid, walaupun saya memiliki ijazah irsyad kemursidan beberapa tarekat, tapi saya juga murid dari beberapa guru. Jadi guru saya menyebutkan bahwa nak, mubalahmu kali ini harus kamu tujukan ke semua Habib-habib khususnya. Khusus Kemudian yang mendukung perjuangan Habib-habib dalam mempertahankan kebohongan apapun jabatannya. Ya. Terus yang ketiga ini yang sangat disayangkan itu harus apa ya istilahnya, menyebutkan nama lah, istilahnya nama-nama yang menjadi target dari mubalah. Gimana itu kira-kira? kalau misalkan gini, dulu mengatakan Habib itu bukan cucu Nabi berdasarkan genetik, kitab nasab, isbat nasab, tes DNA. Terus sekarang manggil Sayyid gimana? Apa termasuk berkhianat itu? Wah, saya tidak bisa mengatakan seperti itu, tapi intinya yang Habib jangan dipanggil Sayyid, Gitu ya. yang Sayyid jangan dipanggil Habib, Kalau jangan manggil Sayyid, balik. kalau manggil Sayyid berarti mengakui kalau mereka zuriat Nabi. Begitu. Ya mungkin bisa keselio lidah lah. Atau mungkin Sayyid dalam arti tuan lah. Nah, Bukan Sayyid atau Syarif seperti penjurat julukan Nabi. buat Nabi. Ya, jadi kita maklumi lah. Selama khilaf. Yang penting tidak berbalik arah. Jadi ini mohon maaf ya, ini saya sebenarnya berada di puncak kemarahan. Paham ya? Saya malam ini itu sebenarnya berada di puncak kemarahan. Sampai mengatakan bahwa Habib Rizik bin Syihab Jakarta tidak diridhoi Allah untuk menjadi motor kebangkitan Islam di Indonesia dari mimpi saya ketemu Rasulullah 2003. Siap risikonya ya. Kalau Ya. bohong dengan Ya. segala macam risiko. Iyalah. Seperti yang dulu. Iyalah, santai saja. Cuman kan begini, saya berharap setelah mubahalah ini, karena saya ini puncak kemarahan, tentunya energi kemarahan saya dan kemarahan orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan di belakang saya itu akan ditanamkan secara maksimal di bumi dan di langit. Seperti itu. Jadi mungkin dampaknya lebih ngeri daripada yang kemarin. Lebih ngeri daripada yang kemarin. Insya Allah. Akhirnya sudah waktunya harus Ya, karena bukti sudah jelas, tes DNA, kajian sejarah, filologi, secara kitab, pernyataan dari Nakib. Ya kan, itu kan nggak pernah ada yang mengatakan bahwa Ba'alawi itu Zuriat Said Ahmad bin Isa garis lurus laki-laki, kan nggak ada. ini presiden kita Pak Prabowo Subianto ini sudah ragu kok dengan apa itu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Presiden. Mohon jangan ragu saja lah, tapi tolong Bertindak tolong secara ini hukum. bertindak, Negara diselesaikan bertindak. lah. Stempel lah. Stempel, Jelas jangan siapa ragu. cucu Nabi, siapa yang bukan. Nah, cuman kan Nakib Irak ya, Nakib Bani Jamil, Nakib Bani Ahmad bin Isa itu nggak mengakui Pak Tak Presiden. mengakui, nanti akan datang insya Allah akan deklarasi. Apa Gus Paki akan mengusahakan untuk Insya Allah datang amin ke amin. Indonesia lah. Moga lancar. Seperti itu. Datang. Jadi saya berharap setelah Habib-habib di Indonesia itu mendengar perkataan saya malam ini, yang tidak punya izin dakwah jangan berdakwah, cari guru dulu, sempurnakan ilmu, sempurnakan tarbiyah, sempurnakan mujahadah, sempurnakan akhlaknya dulu,
agar mereka itu tidak mencaci maki dan memprovokasi perang semana-mana di panggung. Ini selain presiden, Gus, raja, the legend yang hidup, Raja Dangdut, Oh, Bang Haji Rhoma Irama. Ini kurang apa beliau? Sudah kaya raya, royaltinya apa semua namanya semuanya. Beliau saja yang seperti itu dengan Forsa yang jutaan, 6 atau 7 juta ya, anggota Forsa. Dan sudah support juga ya. Beliau mengatakan akan mewakafkan sisa umurnya untuk meluruskan nasab Nabi di Nusantara. Ingin mengingatkan mereka-mereka yang palsu ini agar tidak berulah dan tidak membuat kerusakan di bumi Nusantara. Luar biasa. Nah, ini mestinya mohon maaf, mestinya orang-orang yang kemarin mundur atau berhenti karena istirahat atau ragu. Malu sama Bang Haji Rhoma Irama ini harusnya. Karena beliau lebih sepuh, lebih 3 kali dari saya saja. Iya. Ya, kurang apa tuh? Maju kok. Makanya yang muda-muda jadi penakut, jadi mukibin, jadi leto ini kan gak malu sama Bang Haji Rhoma Irama kan begitu. Jadi mohon begitu ya, saya himbau ini kiai atau ulama atau tuan guru di Kalimantan Selatan, mohon jangan menghalangi pelurusan nasab khususnya di Kalimantan Selatan dan umumnya di seluruh Kalimantan. Oke. Karena banyak pejuang pelurusan nasab itu banyak yang mengeluh, menangis, menelpon, mengirim voice note kepada saya seperti itu. Memang Kalimantan masih begitu. Terutama Kalimantan Selatan ya. Seperti itu. Baik, monggo silakan. Sebentar. Oh, belum Sebentar. juga. Oke. Jadi mohon jenengan buka di kitab Sahih Muslim. Ya toh. Di situ di kitab Sahih Muslim tentang Rasulullah salah dengan penyerbukan kurma. Jadi di Sahih Muslim itu kalau nggak salah nomor 5348 ya, tentang Rasulullah salah dalam penyerbukan kurma. Itu bahwa Rasulullah suatu hari lewat perkebunan kurma. Kemudian Rasulullah kan melihat bahwa bunga jantan harus dikawinkan dengan bunga betina. Bunga jantan dipukul-pukulkan. Ini asbabun nuzulnya tanyalah pada orang ahlinya kan. Nah, asbabul wurud hadis itu seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan bahwa kamu nggak perlu memukul-mukulkan bunga jantan ke bunga betina. Kalau Allah menghendaki, ya itu tetap jadi bagus kok panen kurmanya. Rasulullah seperti itu, mengatakan seperti itu. Tapi karena yang mengatakan Rasulullah, tentunya kan petani kurma itu nurut. Karena yang mengatakan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kitab Sahih Muslim nomor hadis 5348. Bab Rasulullah salah dalam penyerbukan kurma. Seperti itu. Nah kemudian setelah itu Rasulullah lewat di sana beberapa bulan kemudian tahu apa yang terjadi? Ternyata kurmanya tidak gagal panen. Bahasa kita secara sederhana gagal panen karena bunga kurma itu butuh dikawinkan antara jantan dan betina. Kemudian sahabat yang tadi itu apa istilahnya? Melehke Rasulullah. Paham ya? Melehke. Kalau bahasa Jawa kita melehke atau menyinggung Rasulullah bahwa ya Rasulullah bunga kurmanya gagal panen. Bagaimana ini? Lalu Rasulullah bilang apa? Rasulullah nggak bilang anak Nabi di dalam darah saya mengalir anak Rasulullah nggak mengatakan seperti itu. Ya. Atau aku sering mendapat wahyu, ya. Aku sering dibimbing Jibril. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Atau aku pemimpin umat Islam seluruh dunia atau seluruh Indonesia. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu.